Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Part 10. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Sania, mana? Ayo cepat, katanya mau ziarah. Suamiku setengah berteriak. Ia tampak tak bisa bersabar. Aku tengah sibuk mencari kerudung hitamku. Namun jumpa juga. Sebentar mas. Bu, kita mau ziarah kemana? Adrian dengan tak sopan membuka kamarku walaupun hanya celah sedikit. Kamu ngapain buka pintu kamar ibu? Mataku terbelalak. Aku yakin ia menanyakan perihal makam Asih. Memang Asih dimakamkan di mana, Bu? Shh, sana ke depan dengan bapak. Jangan di sini. Ibu akan menyusul. Adrian dengan wajah cemberut memalingkan wajah dari beranjak pergi. Aduh bocah, gumamku. Aku segera merapikan kerudung hitam ini dan melilitkan di leherku, serta tak lupa tas kecil yang selalu kubawa. Ayo Raya, ayo sayang. Aku teriak memanggil Raya agar dia segera keluar. Zaki digendong oleh Mas Bahar, serta diriku menggandeng tangan Raya. Kita perlu beli bunga dulu atau bagaimana? Tanya Mas Bahar padaku. Tidak perlu mas, biasanya jam segini di pinggir jalan TPA sering ada yang jualan, ucapku santai. Ia hanya mengangguk. Aku sekali melirik Adrian. Aku tahu anak bocil ini pasti penasaran di mana aku menyembunyikan Asih. Aku pikir dengan cara ini Adrian akan percaya padaku bahwa aku mengubur Asih dengan cara yang layak. Ini kuburan Asih? Tanya Mas Bahar sembari menurunkan Zaki yang berada di gendongannya. Aku hanya mengangguk dengan menelan ludah perlahan. Semoga Mas Bahar tidak curiga. Aku menoleh ke arah Adrian. Dia tampak sedikit terkejut melihat kuburan Asih. Mas Bahar terduduk lesu. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Asih, maafkan bapak. Dahiku mengenyit. Aku pikir ia akan curiga terhadapku. Ternyata ia meratapi kuburan Asih. Aku menghela nafas lega sembari mengelus dada. Sudah mas, jangan sedih begitu. Ucapku pura-pura menenangkan, padahal ini hanyalah gundukan tanah. Adrian, mana buku Yasin yang kamu bawa? Mas Bahar menadahkan tangannya mengisyaratkan agar Adrian memberikan buku Yasin itu. Ini pak. Aneh, tapi ya sudahlah. Aku hanya saja yang tahu kalau kuburan ini kosong, percuma juga dibacakan doa. Asih sudah menjadi budak iblis di sana. Mas, jangan lama-lama ya, perutku sudah mulai sakit. Bisikku pelan. Ia hanya membalas dengan anggukan. Setelah beberapa menit aku berpura-pura, akhirnya kami kembali ke rumah. Tetapi perutku sudah tak karuan sekali. Mas, tolong mas. Aku merintih kesakitan sembari menggapai tangan Mas Bahar yang terus berjalan tepat di hadapanku. Ada apa Sania? Perutmu kenapa? Ia tampak sangat takut dan khawatir. Bu, bawa periksa saja, ucap Adrian. Ya sudah, kita pergi sekarang saja. Kamu bawa adik-adik pulang Adrian, timpal Mas Bahar. Tidak perlu mas, aku ingin pulang saja. Tolong tuntun aku mas. Aku mencoba untuk bertahan, walaupun sakitnya memang sudah tak tertahankan. Ah, sakit. Gerutku sembari membaringkan tubuh di kasur. Sania, ayo periksa saja. Mas Bahar datang dengan sedikit kasar padaku. Aku baik-baik saja mas, tidak perlu, lirihku. Kamu itu hamil, nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Aku menatap heran. Bukankah dulu dia tidak terlalu mengharapkan bayi ini? Ya sudah mas, ayo. Aku mengalah daripada perdebatan semakin panjang
dan Mas Bahar tak mau mengalah. Aku berusaha bangkit dan berjalan keluar digandeng Mas Bahar. "Adrian, Bapak sama Ibu mau pergi dulu." Mas Bahar menyeru Andrian yang tengah bermain sama Zaki. "Mau kemana, Pak?" tanya Andrian padanya. "Mau periksa Ibu, lihat, Ibu kesakitan," ungkap Mas Bahar. Adrian hanya mengangguk kepala. Kami berjalan keluar, berniat untuk memesan taksi online saja. "Mas, pesan taksi online aja," ucapku. Ia merogoh ponselnya dan mulai menekan untuk memesan. "Sakit, Mas," rintihku. "Sabar, Sania." Aku terus menarik nafas pelan-pelan serta memegangi perutku yang sudah membesar. Kali ini aku merasakan sakit yang luar biasa. "Memangnya sudah waktunya melahirkan?" tanya Mas Bahar padaku sembari mengelus-elus perutku. Aku menggeleng. "Belum, usia kandunganku baru 7 bulan. Lama sekali taksi ini. Rasa sakitku sudah tak tertahankan lagi." Dengan Pak Bahar, sebuah mobil terparkir tepat di depan kami. "Iya, Pak." Kami berdua masuk mobil dan sesekali merintih kesakitan. Rasanya ingin mati saja. Kami akhirnya sampai di rumah sakit. Aku terus berusaha menahan rasa sakit. Entah sakit ini sakit dari mana, rasanya seperti kontraksi. Namun seperti ada hal lain. "Dok, tolong periksa isi saya." Aku terbaring di sebuah ruangan khusus. "Dok, sakit, Dok," rintihku pada dokter ini. "Sabar ya, Bu, saya mau periksa dulu." Ia tampak telaten menyiapkan segalanya. "Sepertinya Ibu harus melakukan USG," ungkapnya padaku. "Iya, Bu, silahkan." Setelah aku diperiksa, ternyata berjenis kelamin laki-laki semua. "Bagaimana, Dok?" tanya Mas Bahar. Ia tampak sangat khawatir padaku. Bayinya kembar berjenis kelamin laki-laki semua dan kandungan ibu sangat lemah sepertinya. "Sekarang kami harus melanjuti tindakan," ucap si dokter ini. "Tapi usia kandunganku baru 7 bulan, Dok," timpalnya. "Tapi Sania, ini demi kebaikan kamu," ungkap Mas Bahar padaku. "Tidak, tidak. Aku sudah berjanji akan menumbalkan bayi ini. Apalagi dengan bayi yang kembar, aku akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kami tidak memaksa ibu dan bapak. Saya sarankan agar cepat dilakukan tindakan ini. Saya takut terjadi sesuatu yang hal tidak kami inginkan." Aku menggeleng tidak mau kepada Mas Bahar. "Tapi kalau ibu belum siap, tidak apa-apa. Kami akan memberi obat untuk menguatkan kandungan ibu. Tapi kalau ini tidak berhasil, bapak dan ibu harus datang ke sini lagi, karena ini sangat berbahaya." "Mas, tolong, aku belum siap. Biarkan aku meminta obat saja." Mas Bahar hanya menghela nafas. Aku yakin ia takut terjadi hal sesuatu padaku. "Ya sudah, Dok. Saya tidak bisa memaksa istri saya. Berikan obat saja dulu. Nanti kalau terjadi sesuatu lagi, kami akan segera datang ke sini." Aku menghela nafas lega. Beruntung Mas Bahar menurut padaku. "Ini obatnya, Pak." "Baik, terima kasih." "Oh ya, Pak, lebih baik Ibu Sania menggunakan kursi roda dulu. Kasihan dia sangat lemah." Aku bangkit dibantu beberapa suster. Kemudian aku didorong oleh Mas Bahar dan kembali ke rumah. "Ibu kenapa, Pak?" Adrian datang dan meraihku. Ia tampak khawatir pada selama ini aku jahat padanya. "Ibu kenapa?" Aku hanya menggeleng tanpa membalas sepatah kata pun. "Ibu diperiksa dan bayinya kembar laki-laki. Sebenarnya dokter menyarankan kami untuk melakukan tindakan, tapi ibu tidak mau," ucap Mas Bahar. "Kenapa tidak mau?" Adrian sangat kritis. Ia ingin tahu segalanya. "Adrian, diam. Ibu capek, pengen istirahat.
kamu jangan banyak tanya terus. Aku masih menggunakan kursi roda dan mendorongnya sendiri. Aku mulai masuk ke dalam kamar dan berbaring. Semoga lelahku karena mengandung bayi ini terbayarkan dengan uang dan perhiasan yang banyak. Gumamku sendiri sembari melihat langit-langit. Sania, ayo minum obatnya. Mas Bahar masuk dengan memberi obatku tadi. Tidak mau. Aku menolak. Kenapa? Ayo cepat dimakan. Ia terus memaksa. Aku bilang tidak ya tidak, Mas. Kamu budek ya? Jangan dipaksa begini. Mas Bahar tampak memaksa lagi. Ia lebih peka di saat aku hamil. Ketika tidak hamil, ia pasti akan egois. Kamu keluar, Mas. Aku ingin istirahat. Mas Bahar keluar dengan melempar kasar obat tadi. Bahar, kan aku sudah bilang, aku tidak ingin janin ini. Untuk apa meminum obat itu? Lebih baik aku menahan rasa sakit ini, batinku. Aku mulai memejamkan mata, walaupun sakit di perutku masih terasa. Sini, serahkan anakmu. Sesosok makhluk tinggi hitam dengan sorot mata merah yang tajam menatapku. Ini anakku. Aku seolah-olah sedang membawa dua bayi kembar di tanganku. Bayiku sangat lucu. Itu sudah menjadi anakku, bukan anakmu. Ayo serahkan. Ia memaksa dan hendak merebut bayi ini dari dekapanku. Aku beri semua yang kau mau, harta dan perhiasan, semuanya untukmu. Ia berbisik seolah-olah jika aku menyerahkan bayi ini, ia akan memberikan uang dan perhiasan. Ayo cepat, jangan berpikir terlalu panjang. Degup jantungku seolah-olah berhenti, antara mengiyakan atau tidak, antara sadar dan tidak sadar. Aku memberikan bayi ini pada sosok makhluk ini. Namun bayiku menangis. Bayiku. Sudah, dia hanya menangis sejenak. Terima kasih atas pemberianmu ini dan tunggu pemberianku untukmu. Ia pergi membawa kedua bayi tersebut entah kemana. Ia hilang bak ditelan gelap tanpa cahaya. Seketika aku merasakan linglung. Mengapa aku dengan tega menyerahkan bayiku padanya? Kepalaku sangat sakit. Aku terjatuh lalu pingsan. Aku terbangun dari mimpiku dengan mengontrol nafasku yang tersengal-sengal. Aku meraba perutku dan ternyata perutku rata tidak membuncit. Mas Bahar, aku teriak sangat keras. Ada apa Sania? Jangan berisik. Ia menatapku heran. Mas, bayiku dibawa jin, Mas. Mas, ayo Mas, kita ambil lagi. Ungkapku entah mengapa aku merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Perutmu Sania, astaga, mengapa ini? Ia meraihku dan meraba perutku yang sudah tidak buncit lagi. Padahal tadi baru saja diperiksa dan melakukan USG. Aku menangis tersendu-sendu. Ibu kenapa? Ada apa, Pak? Adrian masuk bersama kedua adiknya. Bu, kenapa perut ibu seperti itu? Adrian menatapku heran. Jin apa yang berani merebut anakku? Akan kuberi pelajaran. Amarah Mas Bahar bergejolak. Ia berani menantang jin yang telah mengambil kedua bayiku. Mas, sudah cukup. Tadi aku bermimpi bertemu dengan jin itu. Dia mengambil bayiku, Mas. Aku pikir ini hanya bunga tiduran saja, tapi ternyata aku memang kehilangan bayiku, ungkapku. Jin siapa yang kamu maksud? Jangan-jangan memang ada jin yang telah mengintai anak kita, ucapku. Aku bingung dan aku yakin ini pasti berulah pesugihanku. Nanti saja aku tanyakan ke Bu Puji. Ayo kita periksa lagi sekarang. Mas Bahar kekeh memeriksakan kondisiku. Iya Bu, ayo. Lagi-lagi Adrian seperti bapaknya. Aku memegangi perutku, kala perutku terasa seperti ditusuk-tusuk. Rasanya sangat sakit. Mas, perutku sakit, Mas. Aku tak tahu apa yang terjadi. Perutku sangat sakit. Aku tak sadarkan diri. Terakhir yang kulihat dan kuingat hanyalah gelap.
Kubuka mataku perlahan, ternyata aku berada di rumah sakit. Mas Bahar berada tepat di sampingku. Mas, Mas, aku mencoba melihatnya. Ia tampak sedang menangis. Anak-anak mana? Tanyaku lagi, tetapi ia masih menangis terseduh-seduh. Aku kenapa, Mas? Perutku sangat sakit. Bu, jangan banyak bergerak. Alih-alih Mas Bahar yang menjawab, sang dokter yang datang menenangkanku. Ada apa, Dok? Kenapa perutku terasa sakit sekali? Aku terus memegangi perutku yang sudah tak buncit lagi. Nanti saja saya jelaskan, Bu. Yang jelas ibu harus banyak istirahat, ucap dokter ini. Tapi Dok, saya ingin tahu. Aku terus kekeh. Dokter ini tampak ragu ingin mengatakan yang sebenarnya. Ia sesekali melirik ke arah Mas Bahar yang terus menangis. Dok, aku membentaknya. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Intinya ibu harus mengangkat rahim ibu. Untuk apa, Dok? Tanyaku penuh dengan keheranan. Aku pikir hanya sakit biasa. Ada nanah menggumpal dan darah di dalamnya, Bu. Ini bisa memicu kanker, jawabnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah dengan kasar. Apa ini sebab dari bayi yang diambil jin itu? Batinku bertanya-tanya. Mas, jangan menangis seperti itu. Entah mengapa Mas Bahar seperti sangat rapuh dalam hal ini. Aku tidak apa-apa, Mas. Biarkan saja rahimku diangkat. Ia mau raih dan memelukku. Anak kita hanya tersisa 3 orang. ASI sudah diambil. Calon bayi kita tiba-tiba hilang, ucapnya. Ini takdir. Tidak, Sania. Ada akal busuk di balik ini. Aku takut kita dapat kiriman santet dari seseorang. Astaga, bagaimana kalau Mas Bahar mencari tahu masalah ini ke orang pintar? Bisa-bisa kedok yang selama ini aku tutupi terbongkar. Tidak perlu. Untuk apa kamu berpikir seperti itu? Aku mencoba agar ia tak melakukan hal itu. Dokter kembali datang dan menyarankan agar aku melakukan tindakan operasi hari ini juga. Bu, Pak, lebih baik lakukan operasi hari ini juga, karena di dalam rahim ibu sudah banyak sekali nanah, ucap dokter itu. Baik Dok, lakukan saja, ucap Mas Bahar. Aku hanya menghela nafas secara perlahan, karena takdir ini aku pikir aku tidak menerima imbal dari tumbalan itu. Namun tidak apa-apa jika operasi berjalan dengan lancar. Uang dan perhiasanku akan aku terima. Dan Bu Puji, biarlah sajalah. Aku merelakan rahimku. Akhirnya pengangkatan rahimku sudah selesai. Beruntung tidak ada kendala apapun. Mas Bahar masuk bersamaku. Bagaimana kondisimu? Aku hanya tersenyum tipis walau rasa sakit ini masih menyiksa. Pak, bisa urus administrasinya sekarang, ucap salah satu suster yang berada di dalam ruanganku. Baik Sus, jawab Mas Bahar. Suster ini berlalu dan hanya ada aku dan Mas Bahar saja. Aku tidak punya uang untuk membayar biaya operasimu, Sania. Mas Bahar berbisik padaku. Mas, aku punya uang di rumah, kamu ambil aja, ucapku. Memang cukup, kan kamu hanya jualan online. Cukup Mas, nanti pulang dulu saja. Uangnya ada di tas berwarna hitam di dalam lemari. Ia hanya mengangguk. Sudah, kamu pulang dulu. Mana handphoneku? Tanyaku. Ia menggeledah tas kecil milikku dan memberikan ponsel itu padaku. Pulang sana, kasih tahu anak-anak, takutnya kenapa-napa. Mas Bahar tak menjawab apapun. Ia berlalu meninggalkanku sendirian di ruangan ini. Rasa sakit nyeri yang amat sakit masih aku rasakan sampai detik ini. Ponselku bergetar, rupanya ada telepon masuk. Bu Puji, gumamku buru-buru aku mengangkat telepon darinya. Halo Bu, aku merintih kesakitan. Mbak, kamu tidak datang ke rumahku. Uang dan perhiasanmu sudah siap. Sudah kuduga,
Rencana penumbalanku ternyata berhasil, namun aku harus merelakan rahimku. Aku sedang berada di rumah sakit, Bu, ucapku lirih. Kenapa, Bu? Bukankah bayi yang kamu kandung sudah dibawa jin? Dari suara Bu Puji, ia nampak terkejut. Iya, Bu, aku harus mengangkat rahimku. Rahimku penuh dengan nanah dan gumpalan darah, timpalku. Astaga, kenapa bisa begitu? Ada yang tidak beres ini. Nanti aku akan bicara padanya, Mbak Sania, ucapnya. Yang penting, hasil dari usahaku sudah kudapatkan. Aku tak apa-apa, tak mempunyai rahim, karena aku tak ingin mempunyai anak lagi. Tapi saya kasihan, Mbak. Tidak apa-apa, Bu. Mbak, nanti saya ke rumah sakit ya, ucap Bu Puji lewat sambungan telepon. Iya, Bu, silahkan. Kami hanya mengobrol perkara penumbalan yang telah berhasil. Tak terlalu lama akhirnya aku memutuskan untuk menutup sambungan telepon. Sania, aku sudah membayar semua administrasi. Tiba-tiba Mas Bahar datang dengan sangat tergesa-gesa. Anak-anak tidak ikut, tanyaku. Ia menggeleng. Tidak, biarkan saja. Ada Adrian di rumah. Oh iya, Mas, jawabku lirih. Kamu makan dulu sana. Mas Bahar meraih bubur yang memang sudah disediakan untukku. Aku tidak ingin makan, Mas, ucapku. Sedikit saja, 1 sendok saja. Aku hanya menggeleng tidak mau. Perutku masih sakit, celetuknya. Aku mengangguk perlahan. Mbak, seorang wanita seumuranku lari tergopoh-gopoh. Tak lain ia adalah Bu Puji. Bu Puji, kirain gak bakal kesini, ucapku. Ia mendekati padaku dan Mas Bahar. Bagaimana kondisimu? Ini uang untukmu. Mataku terbelalak. Ia memberikan uang yang sangat banyak padaku. Aku yakin Mas Bahar akan curiga. Ini uang apa ya, Bu? Tanya Mas Bahar padanya. Bu Puji tampak was-was. Oh, ini uang dari saya, jawabnya terbata-bata. Sebanyak ini, untuk apa, Bu? Membayar semua pengobatan, ungkap Mas Bahar. Aku berusaha memberi kode bahwa Mas Bahar tidak tahu menahu tentang hal ini. Beruntung Bu Puji langsung paham dengan kodeku. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu. Ditunggu part selanjutnya. Oke.